anugerah pengharapan yang tak tergoyahkan dalam Kristus Yesus menyertai kita hari ini, Jumat 9 Mei 2025. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah Engkau, sebab sampai saat ini kasih dan setiamu tidak pernah berubah. Ajarlah kami supaya kami dengan kekudusan dapat datang mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 23 ayat 1 hingga 6 dengan judul perikop Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah gembala yang baik menjadi judul renungan kita hari ini, dengan ayat penekanan pada ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Para pendengar yang kekasih, menjadi seorang gembala bukanlah pekerjaan yang mudah. Setiap hari selalu harus berada di padang untuk menggembalakan, baik di bawah sengatan terik matahari maupun di bawah dinginnya guyuran hujan. Memerhatikan kebutuhan domba-dombanya agar mereka dapat bertumbuh dengan baik. Tanggung jawab gembala bukan hanya memerhatikan kebutuhan, tetapi juga mengamati kekurangan dan kelemahan dari setiap domba yang dipelihara. Gembala bertanggung jawab atas domba-dombanya. Jika ada pencuri atau binatang buas, gembala yang baik akan menghadapi musuh demi keselamatan dombanya, sekalipun nyawanya menjadi taruhannya. Saudaraku, Daud tidak pernah mengetahui kalau suatu saat nanti dia akan menjadi raja. Setiap hari pekerjaannya hanya menjaga domba-domba yang digembalakannya, mencari rumput di padang sebagai makanan, dan jika ada domba yang sakit, segera Daud merawatnya sampai sembuh. Tidak hanya itu, ia menjaga mereka saat bahaya mengintai dengan mempertaruhkan nyawanya. Dan inilah yang setiap hari harus dilakukan oleh Daud. Sebagai seorang gembala, dia sangat mencintai dan merawat domba dengan kasih sayang. Dia tidak pernah tahu tantangan apa yang akan dihadapinya ketika sedang menjaga domba-dombanya. Tetapi Daud melakukan pekerjaannya dengan tetap setia dan taat. Daud menyelesaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Saudaraku,
Kehidupan Daud sebagai seorang gembala merupakan gambaran tentang Yesus yang adalah gembala yang baik, yang tidak pernah mengecewakan umatnya. Dia selalu menyediakan apa yang dibutuhkan. Tuhan selalu setia di dalam setiap keadaan. Itu sebabnya Tuhan memberkati Daud dengan menjadikannya seorang raja karena kesetiaannya. Tuhan menjadi gembala yang baik dalam kehidupan Daud. Dalam bahaya pada waktu dikejar oleh Raja Saul, Tuhan melindungi Daud sehingga luput dari maut. Waktu Daud berbuat dosa dengan istri Uria, Tuhan menyadarkan dan menuntunnya ke jalan yang benar. Tuhan adalah gembala yang baik, yang selalu menyertai umatnya. 2 Timotius 2 ayat 13 berkata, "Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya." Penegasannya, orang yang khawatir akan hidupnya adalah orang yang meragukan kesetiaan Sang Gembala Agung, yakni Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dengarkan setiap permohonan kami. Tolonglah agar kami selalu merasakan kehadiran-Mu. Mampukan untuk selalu menikmati berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan Oasis Fajar kita hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.